Halo, selamat malam Sobat Saham semua. Jumpa lagi dengan saya Papa Vitu dalam Oprek LK Full Year 2021. Oke, pada kali ini kita akan coba analisa saham ITMG yang saya beri judul saham ITMG yang memukau. Wow. Ya, kenapa saham ITMG memukau? Nanti kita akan lihat ya di analisa kenapa saya sampaikan bahwa saham ini sangat memukau. Tapi hati-hati, walaupun memukau, kita tidak pernah tahu apakah hasil laporan keuangan yang memukau ini bisa membuat saham ini naik atau tidak gitu ya. Nah, hari ini baru keluar LK-nya, pas sekali baru keluar, dan kita akan nanti lihat laporan keuangan full year 2021 dari ITMG ini, apakah poin-poin mana saja yang menarik ya yang harus ya kita perhatikan, dan nanti kita akan hitung-hitung ya. Nah, ini untuk saham ITMG ini laporan keuangannya memang agak sulit kita analisa karena dia menggunakan dolar ya, menggunakan USD dalam laporan keuangannya. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana peningkatannya saja. Oke, kita akan lanjut ke pertama. Sebelum kita analisa saham ITMG ini, kita harus tahu dulu perusahaan apakah PT Indo Tambang Raya Megah Tbk itu. Ya, jadi sahamnya kodenya ITMG, nama perusahaannya adalah PT Indo Tambang Raya Megah Tbk. Nah, silakan Bapak Ibu googling saja. Di sana ada informasi bahwa perusahaan ini berdiri tahun 1987. Itu artinya sampai tahun 2022 ini, ketika dia berulang tahun, dia sudah berdiri sekitar 35 tahun. Perusahaan yang sudah cukup lama ya eksis di Indonesia. Dan rasanya untuk perusahaan yang sudah cukup lama bertahan, itu artinya perusahaan-perusahaan yang memang sudah terbukti ya, sudah melewati berbagai macam resesi ya, ketika ada Krismon di tahun 98, lalu ketika ada beberapa kejadian ya, bubbling segala macam, itu perusahaan ini tetap berdiri. Lalu perusahaan ini bergerak di bidang pertambangan batu bara. Jadi selain dia melakukan pertambangan batu bara, dia juga melakukan penjualan batu bara. Nah, lini bisnisnya ini ya hanya ini saja sebenarnya ya. Jadi kita akan lihat. Jadi perusahaan dengan kode ITMG ini merupakan perusahaan batu bara yang besar, dan ya kita bisa sejajarkan dengan Adro ya, dan juga PTBA. Sebenarnya banyak sekali perusahaan batubara yang ada di Indonesia. Kenapa di sini saya tuliskan Adro dan PTBA? Sebenarnya ada beberapa saham ya, kayak B dalam tanda kutip ya, B titik itu adalah perusahaan batubara terbesar. Tapi saya tidak cantumkan di sini. Bapak Ibu tahu kenapa? Karena saya ingin mencantumkan saham-saham yang memang menurut saya itu GCG-nya bagus. Lalu juga secara laporan keuangannya ya, secara pergerakan sahamnya juga merupakan saham-saham yang istilahnya bisa dipertanggungjawabkan lah ya, seperti itu. Nah, jadi ITMG ini adalah perusahaan yang punya good corporate governance. Artinya apa? Artinya dia selalu berusaha untuk meningkatkan kinerjanya, berusaha bertahan dan memberikan keuntungan untuk para pemegang sahamnya dengan memberikan dividen secara berkala. Oke, lalu hal penting yang harus kita ketahui sebelum saya lanjutkan ke analisa LK full year 2021 untuk ITMG adalah ITMG ini perusahaan batubara ya, tadi sudah saya sampaikan. Batubara merupakan komoditas ya, dan harganya itu sangat tergantung dengan harga pasar, harga batubara dunia. Artinya semakin tinggi harga batubara, semakin tinggi juga keuntungan perusahaan. Ya, jadi ketika harga batubara naik, keuntungan perusahaan akan naik dengan signifikan, dan itu akan membuat laporan keuangannya sangat bagus. Nanti kita akan lihat apakah ada hubungannya antara harga batubara dengan saham batubara, dalam hal ini ITMG. Ya, nanti kita akan lihat, kita akan compare. Lalu kalau saya tulis di sini harga saham batubara itu ya
sahamnya akan mengikuti harga batu baranya. Jadi semakin tinggi harga batu bara, harga sahamnya akan ikut naik. Ketika harga batu bara turun, harga sahamnya juga akan turun. Ini bukan karena harga batu baranya ya, tapi dengan harga batu bara yang naik, keuntungan perusahaan jadi besar, laporan keuangannya bagus, sahamnya akan mengikuti. Ketika harga saham batu bara turun, keuntungan perusahaan berkurang, harga sahamnya juga akan mengikuti laporan keuangan yang turun. Namun yang perlu kita lihat, selain kenaikan harga batu bara, itu ada juga terkadang harga batu bara naik, kenapa harga sahamnya nggak naik gitu. Dari ada harga beberapa saham batu bara yang nggak ikut naik, padahal pada saat ini harga batu bara sedang tinggi-tingginya. Nah, ini juga patut dilihat bahwa harga batu bara yang naik mungkin bisa meningkatkan kinerja perusahaan, tapi ada faktor-faktor lain yang membuat laporan keuangan perusahaan itu tidak baik. Itu kita harus melihatnya secara lebih detail. Kenapa penghasilan perusahaan itu kok tidak besar gitu. Itu banyak sekali faktor. Nah, itu kita lupakan saja, karena pada saat ini kita akan coba analisa saham ITMG saja. Oke, di sini saya akan ya seperti Unilever ya, analisa Unilever yang sudah saya berikan. Kita akan lihat mengapa saham ITMG ini saya katakan wow ya setelah LK full year 2021 keluar. Nanti kita akan melakukan metode yang sama. Kita akan cek RTI secara fundamental. Kita akan cepat saja melihat bagaimana fundamental ITMG ini secara umum. Setelah itu kita akan lihat kembali teknikalnya ya. Teknikalnya ya seperti di LKI Unilever, kita akan fokus kepada tren dan juga VPA-nya saja, volume price action-nya saja. Nanti kita juga akan oprek laporan keuangan full year-nya. Kita melihat bagian-bagian pentingnya saja. Kenapa saham ini bisa saya katakan wow setelah LK 2021-nya keluar. Oke, kita pertama ya langsung masuk saja. Saya akan share dulu. Pertama kita akan coba lihat secara fundamental dengan RTI. Ini sudah saya buka RTI. Oke, kita akan searching ITMG. Hari ini ITMG mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya, 3,34%. Jadi dia sempat naik di pagi, turun, lalu naik kembali, dan di sesi siang dia terus naik dan closingnya di 23975. Nah, ini ITMG ini satu lotnya 23.000 satu lembar ya, satu lembar itu 23.975. Artinya satu lot kita kalikan dengan 100 lembar ya, itu sekitar ya berapa? 2,3 juta ya, betul ya, 2,3 juta untuk satu lot. Ya, kalau misalnya retail yang baru saja masuk ke dunia saham dengan modal, misalnya kalau kita buka di sekuritas, ada beberapa sekuritas yang minimal dananya 10 juta, itu beli TMG aja paling maksimal 4 lot ya. Jadi sebenarnya TMG ini harganya cukup premium, jadi agak-agak sulit sebenarnya untuk retail-retail kecil untuk ikut dalam membeli saham ini ya. Tapi kalau satu lot saja mungkin cukup ya, satu lot kan 2 juta sekian atau 2 lot seperti itu. Nah, kita lihat ya, hari ini pergerakannya cukup ramai sekali. Lihat volumenya. Lalu kita lihat di sini transaksinya itu frekuensinya sampai 4.800. Ini sebenarnya transaksi yang cukup tinggi untuk saham ITMG karena nilainya yang harga sahamnya cukup tinggi. Biasanya volume tidak terlalu besar. Nah, tapi hari ini kita lihat frekuensinya sampai 4.800, lalu volumenya itu 4,48 juta lembar saham yang berpindah tangan antara pembeli dan penjual. Oke, kita langsung ke analitik ya. Seperti biasa kita akan lihat bagaimana asing forensnya. Hari ini net buy ya, 4,3 miliar. Kita lihat secara seminggu itu 21 miliar. Satu bulan itu 63 miliar ya, masih net buy. 3 bulan 41
27 miliar masih net buy. Tapi kalau kita lihat YILI, yes, ITMG sudah diakumulasi asing sampai 149 miliar. Ya sebenarnya untuk kelas ITMG ini nggak terlalu gede ya. Nah ini six-monthnya aja masih merah nih, 59 miliar ya. Nah kalau kita lihat 3 bulannya dia hijau, 6 bulan dia merah, artinya 3 bulan terakhir ini ada akumulasi yang lumayan besar ya. Kalau di total minusnya dengan plusnya itu hampir 100 miliar. Tapi untuk saham ITMG asing kayak nggak terlalu tertarik. Kalau dilihat dengan angka yang hanya 100 miliar untuk asing itu adalah kecil. Artinya asing nggak terlalu banyak beraksi di dalam saham ITMG ini. Bagaimana dengan finansialnya? Oke, ini kita lihat di income statement. Untuk net income-nya sebenarnya dia ya sempat mengalami penurunan sampai 2020. Ini akibat dari COVID-19 ya Bapak Ibu. Jadi terasa sekali untuk perusahaan-perusahaan saham tambang yang sepertinya mungkin mengurangi produksinya, mengurangi kegiatan penambangan gitu. Tapi ketika di 2021 ini, nah ini yang saya bilang kenapa wow gitu ya. Itu dari 2020 kecil banget nih bar birunya ya, net income-nya. Tiba-tiba dia langsung tinggi sekali nih. Ini bisa berapa puluh kali lipat ini kalau kita lihat, kita bandingkan dengan 2020. Ini untuk net income. Ya, revenue-nya sendiri penjualannya sempat turun dari 2018 sampai 2020, tapi di 2021 ini naik kembali dan ini sudah melebihi tahun 2018 ini. Ya, terlihat ya dari cat dari batang ya, cat batang ini yang warna pink. Lalu net profit marginnya juga naik ya. Naik dari yang hijau ini ya, garis hijau ini tadinya turun sampai 2020 kemudian naik kembali. Oke. Dan kita ke balance sheet. Ke balance sheet ini ya, ini kalau dilihat mulai dari ekuitas ya. Ekuitasnya mengalami kenaikan di 2021. Nah, ini wow juga ya. Tadinya sempat turun pelan-pelan tapi kemudian langsung melonjak dan melebihi 4 tahun sebelumnya nih. Dari 2017, 18, 19, 20 ini kelewat nih. Ekuitasnya udah lewat. Lalu bagaimana dengan liabilitasnya? Liabilitasnya ini sempat turun sampai 2020. Tapi 2021 ini naik kembali, tapi sepertinya kurang lebih sama dengan 2018 ya. Ini artinya tidak ada lonjakan yang lumayan besar kalau di compare dengan ekuitasnya yang naik lumayan besar. Lalu bagaimana dengan aset? Asetnya jelas ya, yang bar biru ini naik tinggi di 2021 ini. Lalu bagaimana dengan DER? Nah, ini cakepnya ITMG ini di DER-nya nih. Nanti kita akan lihat berapa persen ya. Kalau di sini nih sekitar 39%. Perusahaan yang DER-nya di bawah 100 ini sangat bagus. Apalagi ini kan di bawah 50, ini sangat bagus sekali. Artinya beban hutang dia itu tidak terlalu besar. Penghasilan yang didapat tidak habis untuk bagi hutang, untuk dibayarkan kepada para yang orang-orang yang dia pinjemin duit gitu. Jadi ini secara DER-nya ini bagus sekali. Kita scroll lagi ke bawah, bagaimana dengan cash flow ya? Cash flow-nya ini kelihatan ya, ada operating, investing, financing, cash reserve, dan net cash change. Nah, saya sih biasanya nggak terlalu banyak perhatikan. Yang saya lihat itu operatingnya ya, ini CSO-nya, CFO-nya naik drastis di 2021. Dan biasanya kita lihat cash reserve-nya ini yang bar warna pink ini, ada penambahan 458,5 miliar ya, juta nih, juta ya, M ya, million, tapi dalam USD nih kayaknya ya, ini USD ini 458,8 juta dolar. Kalau mau hitung kalikan dengan ya kurang lebih 14.500 ya rupiah. Sekarang coba kita hitung 14.500 saya kalikan dengan tadi berapa? 458,8, 588,8 juta. Oke. 8,5 triliun ini. Saya pakai kalkulator ya, Bapak Ibu mungkin bisa hitung nanti sendiri. Ada peningkatan sekitar 8,5 triliun untuk cashnya. Tebal sekali ini cash flow-nya ya. Nanti kita akan lihat di laporan keuangannya.
Bagaimana dengan earningnya ya, DPS-nya ini ya sempat turun sampai 2020 dan naik di 2021. EPS-nya, nah ini lihat nih. Yang bar pink ini dari pendek tiba-tiba langsung melonjak 104%. Ini wow sekali ya. Ya, wow sekali gitu. Tapi memang dividen payout ratio DPR ini turun karena ini sepertinya dia belum RUPS. Jadi belum menentukan berapa dividen yang akan dibayarkan kepada pemegang saham. Nah, kita akan lihat apakah dia memang membayar dividen ya. Nah, nanti kita lihat di bagian corporate action. Lalu bagaimana dengan profilnya? Ya, ini pemegang sahamnya sebenarnya di Desember dan di Januari ini berkurang ya, kurang lebih 2000 lebih. Oke. Tapi pemegang di masyarakatnya itu sekitar 31%. Nah, ini masih sosok lah ya, maksudnya nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit ya. Ini artinya masih oke. Lalu nih statistiknya kita ya ini jelas sekali. Coba ya Bapak Ibu perhatikan EPS-nya di sini yang tahunan 0,23 di dalam US dollar ya. Turun karena Covid jadi 0,11, turun lagi di 2020 jadi 0,03 ya. Ini turunnya jauh sekali. Tapi lihat yang 2021 ini jadi 0,42. Ini kalau kita compare sebelum Covid pun ini udah 2 kali lipat nih, gitu. Kenapa bisa demikian? Wajar, karena harga batu bara ini sekarang udah dahsyat sekali. Nanti kita akan lihat chartnya batu bara. Nanti kita akan compare bagaimana hubungannya antara harga batu bara dengan saham ITMG ini. Oke, ini detailnya kita nggak akan lihat ya. Ini net cash flow-nya tebal sekali, 617 juta dolar. Lalu juga, nah ini yang menarik sih, daripada pusing-pusing lihat PR-nya nih, 3,96. Ini kecil sekali ya, di bawah 5. Kalau saya sebagai value investor, saya tertarik dengan saham ini ya. Seperti kemarin di ulasan video tentang UNVR, saya selalu mengejar atau mencari saham-saham yang under value. Ini masih under value, 3,96. Tapi apakah saya akan mengambil saham ini? Ya, belum tentu ya Bapak Ibu ya. Nanti saya akan jelaskan kenapa. Lalu lihat benar ya, DR kecil sekali 38. ROE ini lumayan tinggi gitu ya. Nah, bagaimana dengan dividen? Nah, ini dividennya menarik sekali. Ya, jadi 2021 dia sudah bayar dividen 2 kali nih. Totalnya itu 1.300 lebih. Lalu di 2020 ini, nah ini kecil ya, 800-an ya. Jadi naik lumayan signifikan di 2021. Nah, ini sebenarnya di 2019 yang sadis ya. 2.700 di 2018, 3.000 sekian nih. 3.000 sekian. Nah, dia selalu bagi dividen 2 kali. Nih ya, 2017 2.400, ini 3.000 lebih. 3.000 lebih, ini 2.700 juga. Nah, 2020 yang agak rendah karena kemarin ada kasus COVID-19. 2021 ini mulai naik kembali. Nah, dengan melihat EPS-nya yang 2 kali lipat tadi ya di sini ya, di compare dengan 2018. Ya, kalau kita hitung-hitungan jeleknya gitu ya, 2018 itu dia kasih dividen 3.000 nih. Ya, EPS-nya naik 2 kali lipat ya. Berarti kita anggap kalau dia berani ngasih dividen bisa sampai 6.000 di 2022 nanti. Dengan hitungan keuntungan labanya dari 2021 ya, LK 2021. Itu wow sekali gitu ya. Berarti dibanding dengan harganya sekarang hanya 23.000 ya lumayan. Dividen payout rasionya juga di dividen yieldnya. Oke ya. Nah, ini dividen yieldnya udah 5% seperti itu. Oke, tadi saya sampaikan akan mengcompare bagaimana antara harga saham batu bara ya, dalam hal ini ITMG
dengan harga batu baranya. Nah, untuk melihat harga batu bara saya menggunakan bar chart ya, Bapak Ibu ya. Jadi bisa di-download di Play Store atau App Store aplikasi yang namanya bar chart. Saya nggak akan compare dengan Newcastle atau Rotterdam karena biasa harga batu bara standarnya adalah Newcastle atau yang pengangkutan ke Rotterdam. Nah, ini kita lihat ya. Kita coba kecilin gini nih. Nah, terlihat ya. Ini adalah data 5 tahun. ITMG juga saya buat data 5 tahun. Jadi kalau kita lihat ketika harga batu bara naik di sini ya. Nah, ini harga saham batu bara ikut naik. Ketika harga batu bara turun, saham batu bara turun. Nah, ini naik kembali ya sampai paling high ya. Ini lebih dari ini. ITMG juga ikut naik, cuma memang nggak tinggi sekali, melewati harga ATH dia ya, all time high-nya sebelumnya. Nah, ini karena akibat COVID-19 ya. Kalau kita lihat tadi EPS sempat memerah di 2020 kuartal keempat. Oke, kalau misalnya Bapak Ibu bisa memprediksi kenaikan harga batu bara, ya beli aja saham batu bara gitu kalau lagi naik. Jadi sebenarnya trading di saham komoditas itu nggak terlalu sulit analisanya. Kita cukup perhatikan harga komoditasnya gitu. Kalau memang tren harga komoditasnya naik terus, kita beli saja saham batu bara. Misalnya dalam hal ini sahamnya akan ikut naik juga karena hitungan kasarnya itu penghasilan dia akan ikut naik. Oke, kita sudah lihat analisa singkat secara fundamental dengan RTI. Bagaimana dengan teknikalnya yang tadi saya sampaikan? Ini saya pakai aplikasi HOTS. Kita akan lihat. Nah, ini ya. Nah, saya biasanya kalau analisa saya lebih senang menggunakan weekly. Jadi kita bisa kelihatan trennya itu sebenarnya lagi naik apa turun gitu. Nah, ini berbeda sekali dengan Unilever kemarin. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini trennya ini sedang naik nih ya. Jadi ada ayunan-ayunannya gitu ya. Nah, ini ketika naik harga sampai saya turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nah, ini saham naik turun itu wajar biasa. Kenapa? Jadi ketika orang beli, dia merasa keuntungan udah cukup, dia jual gitu. Akhirnya saham harganya akan turun. Lalu setelah udah jual, ternyata institusinya menaikin lagi gitu, lalu dijual lagi. Nah, ini sebenarnya kalau dilihat dari chart ini agak-agak rawan sih. Kenapa saya bilang rawan? Kalau kita beli di harga sekarang 23.900 sampai 24.000. Coba Bapak Ibu lihat nih. Ada 17,8% ya di range waktu ini ya. Kita ambil range waktu ini ya sekitar tahun 2020-an gitu. Ada sekitar 17,8% yang pegang saham ini di harga 8 ribuan. Lalu di sini ada lagi yang panjang nih ya, sekitar harga 15.000. Ini ada sekitar berapa nih? 15,67%. Jadi sebenarnya ini banyak yang akumulasi di bawah nih, akumulasi di bawah. Nah, kalau kita lihat ke atas ini masih kecil nih ya. Jadi sebenarnya kenaikannya ini ya bisa jadi karena volume yang nggak terlalu besar juga. Tapi banyak juga yang sudah beli di harga-harga murah di 8.000, di 15.000. Nah, sekarang kalau kita punya saham ini di 8.000, kita jual sekarang di 24.000. Itu sudah berapa bagger? 3 bagger ya. 3 bagger. So, saya beli 10 juta ya di sini. Sekarang saya jual di harga sekarang itu sudah jadi 30 juta. Saya jual nggak gitu? Saya jual kan ya, bener nggak? Bener ya. Nah, hati-hati ya. LK bagus itu bisa digunakan oleh institusi atau orang yang ngumpulin di bawah ini untuk jualan gitu. Tapi kita juga nggak tahu nih apakah nanti yang ngumpulin di bawah ini sudah puas dia jualan di sini gitu. Yang ngumpulin di 15.000, apakah dia udah puas nih jualan di 24.000 ini gitu. Mungkin saja dengan melihat LK yang bagus, mereka masih melihat adanya prospek ya, prospek kenaikan lagi
sampai ya entah dia break high-nya bisa sampai ke 30.000, 40.000, kita tidak akan pernah tahu gitu ya. Cuman yang harus kita waspadai adalah mau sampai kapan harga saham batubara ini ya tadi ya. Mau sampai kapan harga batubara harga batubara ini di angka sekian gitu. Saat ini contoh untuk AS Rotterdam ini saya pakai kontrak yang di bulan apa nih ya, Februari apa Maret ini 191 USD gitu. Nah ini mau sampai kapan kita nggak tahu nih. Kalau lihat ini sempat turun, cuma sekarang mulai naik lagi. Nah kalau kita lihat ya, ketika dia naik lagi ya syukur. Kalau dia break lagi, ITMG akan naik lagi nih, kemungkinan besar pendapatan dia. Tapi apa yang terjadi jika kemudian setelah naik di sini batubara turun? Akibatnya saham ITMG tadi yang sekarang sudah di 24.000 akan ngikut turun gitu. Kalau kita kejar market di sini, istilahnya kita beli di puncak. Harga puncak, dan itu cukup membahayakan. Oke, ya ini analisa secara teknikal dengan menggunakan volume price action. Jadi di sini kita bisa tahu institusi itu punya harga di berapa aja average-nya. Tanpa melihat detail harganya, dengan volume profile kayak gini kita udah tahu nih. Jadi sekian banyak. Tapi kalau dijual di sini ya mereka yang dibeli di bawah sini sudah untung besar. Oke, itu saja untuk analisa teknikalnya. Kita akan lanjut ke analisa laporan keuangannya. Seperti yang saya sampaikan di awal, saya hapus dulu. Ini salah klik, maaf ya. Nah ini saya sudah buka laporan keuangan dari ITMG. Ini sudah saya buka. Nah ini ya full year 2021. Pertama ya seperti biasa kita akan lihat di bagian asetnya dulu nih. Nah yang menarik bagi saya biasanya adalah cash. Kenapa? Cash itu kan uang cash ya, uang tunai gitu. Uang tunai itu semakin banyak itu semakin bagus. Kenapa? Ya kita punya uang lancar ya. Kita mau beli apapun bisa ya. Mungkin bisa dilihat di video saya yang pertama kali yang tentang seminar analisa fundamental. Di situ dijelaskan ya tentang kenapa cash ini sangat penting. Ketika uangnya banyak, dia mau ngapain aja bisa gitu. Dia mau ekspansi, dia mau memperluas pemasaran, atau dia mau beli lagi tambang batu bara yang baru gitu ya. Itu memungkinkan gitu. Nah, kita lihat ini tahun 2020 full year-nya 231.000. Nah, ini dalam ribuan dolar AS. Artinya ini 231 juta US dollar. Tahun 2021 akhir 690 juta US dollar. Berapa kalinya? 3 kalinya. Wow. Cash dia naik sampai 3 kalinya. Mantap sekali. Bagaimana dengan piutang? Piutangnya juga tetap ya, ini naik, ini juga naik, nggak terlalu banyak. Lalu kita akan lihat ke bawah. Nah, cuma aset lancarnya naik dua kali lipat lebih ya, 2 kali lipat lebih. Ini cash ya, aset lancar bagus. Lalu bagaimana dengan aset tidak lancar? Aset tidak lancar saya nggak terlalu perhatikan biasanya karena dia movingnya agak lambat. Mengalami penurunan sih di sini. Penurunannya ya nggak terlalu banyak ya. Ini sekitar berapa nih? 70 juta US dollar ya. Kalau di compare dengan kenaikan ini ya, ini masih oke lah ya, nggak terlalu signifikan. Artinya total aset dia itu masih mengalami kenaikan sekitar 400 juta US dollar. Nah, 400 juta US dollar ya, nanti Bapak Ibu bisa hitung dengan kalkulator itu berapa gitu. Kita coba hitung ya, 400 juta dikali, saya anggap 1 dolarnya 14.500, 5,8 triliun. Ini lumayan, 5,8 triliun kenaikannya asetnya. Perusahaan yang bagus, asetnya naik, terutama
uang cash. Ini yang pertama kali kita lihat di aset. Bagaimana dengan liabilitasnya? Ini ada kenaikan sedikit ya, utangnya, ada pajak penghasilan karena penghasilannya besar. Ya, liabilitas jangka pendeknya ada kenaikan ya sekitar 100 ya, 160 ya, kurang lebih 150 lebih ya, 57 juta US dollar. Lalu di sini total liabilitas jangka panjang, total liabilitasnya naik ya, sekitar 150 juta US dollar. Masih oke. Cashnya tadi kan naiknya tebal sekali gitu. Lalu bagaimana ekuitas? Nah, ini perusahaan yang bagus ekuitasnya harus naik sih. Ini ya. Oke, jumlah ekuitasnya dari 846 juta dolar naik menjadi 1,2 miliar dolar. Artinya ada kenaikan sekitar 400 juta US dollar. Nah, ini kenaikannya lumayan signifikan sekali. 800 naik 400 jadi 1,2. Bagus ya untuk ekuitasnya. Nah, ini kita lihat di rugi labanya. Pendapatan bersih hampir 2 kali lipat nih ya, dari 1,1 miliar dolar jadi 2 miliar. Ada 900 ya, kurang lebih 900 juta US dollar kenaikannya. Lalu dikurangi beban pokok. Nah, ini nih berapa kali lipat Bapak Ibu? Hampir 5 kali lipat ya. Dari ya ini anggap 200, ini hampir 1000 ya, hampir 5 kali lipat ya, 4 sekian gitu. Lalu beban penjualan, beban pajak sebelum pajak laba tahun berjalannya ini. Dari 37 juta US dollar menjadi 475 juta US dollar. Berapa kali? Lebih dari 10 kali laba tahun berjalannya. Ini yang saya bilang wow tadi di awal ya. Kenaikan labanya itu 10 kali lipat lebih. Saya nggak perlu hitung ini berapa pasnya, tapi ini pasti lebih dari 10 gitu. Lalu kita lihat total komprehensifnya sekian, lalu laba tahun berjalannya 475 tadi, total nih EPS-nya 0,43 dari 0,04. Ini ya, EPS-nya mengalami kenaikan berapa? 10 kali lipat. Oke. Nah, itu untuk laba rugi. Wow sekali ya Bapak Ibu ya. Lalu bagaimana dengan cash flow-nya? Kita lihat arus kasnya. Ini ya, penerimaan dari pelanggannya mengalami kenaikan lumayan signifikan. Pembayaran kepada pemasoknya naik juga, nggak terlalu banyak. Kas yang dihasilkan dari operasi ini nih 350 menjadi 1 juta. Sorry, ini berarti 1,1 miliar ya. 1 miliar dari 351 juta menjadi 1 miliar. Ini ya sekitar 2, sekian kali. Lalu juga ya ini kita lihat kas bersihnya ya. Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi CFO-nya dari 172 juta menjadi 617 juta. Ini hitung-hitungannya udah dahsyat ya. Udah berkali-kali lipat nih, udah 3 kali lipat lebih juga ini. Lalu untuk investasi kayaknya nggak terlalu banyak dia melakukan investasi ya, karena mungkin tambang dia masih cukup untuk operasional untuk digali, jadi tidak ada investasi yang terlalu besar. Bisa untuk pengambilan pembelian tambang baru seperti itu nggak ada di sini. Pendanaan ya itu tadi ya, dari kecil ya, jadi ya dia hanya bayar dividen. Liabilitasnya juga pembayaran liabilitas sewa ya, nih sewa tempat atau sewa tambang mungkin juga ya. Pembayaran pinjaman bank jangka panjang nih ya, kecil sekali pinjaman banknya ini. Bunganya atau nggak tahu nih, kemungkinan bisa jadi bunganya juga pokoknya kecil sekali. Jadi untuk pendanaan dia hanya keluar 134 juta US dollar gitu. Nah, ini kenaikan bersihnya. Jadi dia ada kenaikan kas 458 juta. Di compare tahun kemarin cuma 72 juta. Kas di awalnya sekian dengan tambahan 458 juta, dan kas akhir tahunnya menjadi 690 juta US dollar.
Tadi yang sudah kita hitung di awal ya, dari 231 mengalami kenaikan 3 kali lipat. Kasnya tebal. Artinya apa? Bisa ekspansi, bisa juga bagi dividen banyak gitu loh buat para investor sahamnya. Nah, masalahnya apakah Bapak Ibu berani membeli dengan melihat analisa tadi ya, analisa teknikal menggunakan VPA, karena ini kenaikan sudah cukup tinggi. Lalu kita juga nggak tahu batu bara akan naik sampai berapa ya. Apakah setelah ini batu bara turun, kemudian saham ini akan perlahan-lahan ikut turun juga karena mengalami penurunan pendapatan. Kita akan lanjutkan ya. Jadi oprek LK-nya selesai sampai sini. Ada beberapa hal yang perlu saya garis bawahi di sini. Oke, nah ini tadi yang saya sampaikan. Ini adalah skenario yang mungkin saja bisa terjadi untuk saham ITMG ini. Oke, skenario itu jadi gini, LK-nya bagus ya. Kalau news keluarnya bagus juga, berarti harga saham bisa naik karena banyak yang berani membeli dengan harga mahal alias hajar kanan gitu ya. Jadi harga saham itu naik bukan karena LK-nya yang bagus tadi, cuma karena LK-nya bagus, banyak orang yang berani spekulasi membeli dengan harga yang lebih tinggi. Dia hajar kanan terus, hajar kanan terus, hajar kanan terus, akhirnya saham ini bergerak naik. Lalu juga perlu diketahui bahwa penggerak harga itu biasanya adalah institusi gitu ya, karena uang mereka, dana mereka banyak. Tapi catatan yang saya tulis di sini adalah retail juga bisa menggerakkan harga naik atau turun. Jika, nah ini ada jikanya, jika diarahkan untuk bergerak bersama. Misalnya gini, saya ya sebagai retail, Bapak Ibu sebagai retail, kita punya analisa yang berbeda, punya pemikiran yang berbeda. Saya jual, mungkin Bapak Ibu beli, ya enggak? Bapak Ibu beli, mungkin saya jual gitu. Atau Bapak Ibu jual, saya beli gitu kan. Nah, ini retail itu sulit bergerak bersama-sama. Mungkin harga belinya juga beda, harga jualnya juga beda gitu. Tapi kalau sudah ada LK bagus, news bagus, lalu ditambah lagi nanti rumor, misalnya Bapak Ibu suka baca news atau rumor keluar bagus, rame-rame tuh retail beli gitu. Rame-rame retail beli apa? Harga sahamnya naik. Lalu yang jual siapa? Nah, ini saya tulis di sini skenario yang bisa saja terjadi dengan LK ITMG yang bagus tadi, yang wow sekali. Pertama ya, harga sahamnya langsung terbang karena retail dan institusi kompak nih. Ayo kita sama-sama beli. Retail beli, institusi beli. Ini kesempatan institusi buat naikin saham tanpa perlu bersusah payah karena retail juga mau ikutan gitu. Tapi bisa juga nggak seperti itu, karena semakin banyak retail yang ikut masuk, itu institusi agak susah maintain harganya. Kenapa? Ketika harga saham cepat naik, ya retail kan ya sudah ada untung 5%, 10%, langsung jual, take profit. Semakin banyak retail yang take profit, lah siapa yang rugi? Institusi, karena sahamnya berat sekali untuk naik. Ketika naik kencang, dia akan ketahan karena banyak yang take profit dan akhirnya turun kembali. Itu adalah skenario pertama. Lalu skenario kedua ya, yang memungkinkan adalah harga sahamnya naik kencang, LK bagus, besok open market langsung pada beli, naik kencang, kemudian turun kembali dan akhirnya menghasilkan candle dengan bentuk jarum. Lalu setelah itu harga sahamnya turun sampai harga tertentu, konsolidasi, baru kemudian naik lagi. Nah, ini bisa juga terjadi seperti itu. Jadi saya ngebayanginnya, saya misalnya sebagai institusi ya, dan tanda petik bandar gitu ya. Ini LK bagus. Jadi dalam pemikiran saya, oh retail pasti beli, ya enggak, hajar kanan. Jadi yang jual siapa? Saya sebagai bandar, sebagai institusi. Saya pasang harga di atas, kemudian ada retail yang beli, naikin, ya kan? Kalau nggak kuat naik, dia turun lagi dikit, ya saya bantu naikin dikit, saya jual lagi di atas, retail ikutan ngambil lagi. Jadi naiknya kenceng tuh. Lalu setelah itu, ya sudah, saya siram, saya turunin aja. Toh tadi saya beli kan di bawah tuh. Tadi ada yang beli di 8.000, ada yang beli di 15.000. Saya jual di sini juga saya udah untung gitu. Nah, akhirnya gimana? Akhirnya retail yang tadi hajar kanan, ya, hajar kanan,
lalu dia nyangkut di atas yang tadi jadi jarum suntik tadi itu, kemudian turun. Saya turunkan lagi, saya siram, saya turunkan. Misalnya saya turunkan misalnya sampai 22.000 atau sampai 20.000. Nah, gimana retail? 24.000 beli nih. Ternyata belum sempat take profit, turun sampai 20.000. Itu udah berapa persen? Akhirnya gimana? Cut loss, ya kan? Ketika cut loss, ya saya sebagai institusi saya pasang buy di bawah. Sini retail, kalian cut loss, saya beli kembali. Nah, seperti itu. Nah, setelah semua retail sudah lepas, baru saya angkat lagi harga itu. Itu akan lebih mudah bagi seorang institusi, ya, sebagai institusi untuk menaikkan harga saham karena retail udah pada banyak yang cut loss. Jadi intinya ketika dinaikkan nggak banyak yang TP gitu karena udah pada cut loss. Oke. Lalu yang ketiga, skenario yang mungkin ya menurut saya ini ya. Jadi belum tentu benar juga Bapak Ibu. Harga sahamnya itu sideways. Kenapa? Karena saya pasang nih. Jadi sebagai institusi, nah ini kesempatan nih, mumpung LK bagus, retail lagi pada seneng beli saham ini, saya pasang jual, saya pasang di over. Saya pasang dikit-dikit. Misalnya 200 lot. Habis sama retail, pasang lagi 200 lot. Habis lagi sama retail, pasang lagi 200 lot. Nah, yang kayak gini nih kadang-kadang yang menyebelkan ya, nyebelin gitu istilahnya. Kita udah HK, maduh, sahamnya kok nggak naik-naik. Ternyata dari retail yang jualan gitu. Harga naik dikit lah, 1 tik, 2 tik, kemudian turun lagi. Tapi di maintain sampai harga sahamnya nggak turun banyak sehingga dari institusi bisa jualan gitu. Nah, itu beberapa skenario yang mungkin terjadi. Tapi skenario apa nantinya yang terjadi saya juga nggak tahu. Saya bukan cenayang yang bisa memprediksi kenaikan harga saham ITMG nanti akan seperti apa. Cuman paling nggak sebagai retail kita harus siap dengan trading plan kita. Kalau misalnya harganya saham naik, kita harus tahu kita harus ngapain gitu. Tapi kalau sahamnya turun, kita juga tahu kita harus ngapain gitu. Jadi jangan sampai ketika kita sudah kita ngejar harga naik, belum sempat TP di bawah turun, kita akhirnya bingung gitu. Akhirnya kita gigit jari, mau untung akhirnya jadi buntung. Saya pernah ngalami hal itu. Jadi LK bagus, saya langsung HK full power. Habis itu sahamnya nggak naik lagi di harga saya. Akhirnya saya harus cut loss gitu. Jadi hati-hati, LK bagus itu bukan berarti harga saham bisa langsung naik. Oke, nah ini apa yang harus saya lakukan? Jadi ya, ini selalu ada di analisa LK. Kalau saya sudah punya itu lebih simple. Kalau kemarin yang Unilever, saya yang mudah itu yang belum punya gitu. Tapi kalau untuk ITMG yang mudah adalah yang punya. Kenapa? Karena LK-nya bagus gitu ya. Kalau harga naik sudah profit, saya bisa melakukan yang istilahnya pasang trailing stop. Jadi maksimalkan profit yang sudah ada. Misalnya saya beli di 20.000, 21.000. Dia naik 24, saya pasang trailing stopnya di 23. Dia naik lagi ke 25, saya pasang trailing stopnya di 24. Seperti itu misalnya, contohnya ya. Artinya ketika dia turun menyentuh trailing stop saya, ya saya sudah profit. Terserah setelah itu dia sahamnya mau naik, paling tidak saya sudah memaksimalkan profit yang saya dapat. Oke, lalu kalau misalnya saham ini terus naik gitu ya, break high ya, break high yang terakhir itu, nah mungkin bisa dipikirkan untuk melakukan average up, tapi ketika sedang retrace. Jadi biasa saham setelah dia break high, dia ada retrace dulu, turun dikit. Nah di situ baru mungkin melakukan average up. Nah itu bisa dilakukan, tapi tetap resikonya ada ya. Karena bisa jadi ketika dia break high mengalami rejection, dia turun kembali, ya apa boleh buat, nanti akan jadi buat top yang baru ya, jadi double top seperti itu kalau di chart. Lalu bagaimana jika saya belum punya? Nah kalau belum punya, siapkan trading plan-nya Bu, Bapak ya, Ibu Bapak, sobat saham semua. Jangan langsung buy all in walaupun LK full year-nya bagus. Wah LK-nya bagus, lihat video saya, wah ini saya analisa, wow gitu ya. Besok langsung HK. Setelah HK ternyata diturunin nama institusi, nyangkut. Saya disalahin gitu gara-gara lihat video saya. Jangan ya. Jadi buatlah trading plan ya, trading plan. Jangan buy all in walaupun suatu saham LK-nya bagus. Kita tidak pernah tahu apakah harganya akan naik atau turun.
Jadi sebenarnya trading plan itu bisa melindungi modal kita, melindungi dana kita. Jika kita untung kita bisa maksimal, jika kita rugi kita tidak rugi sampai parah sekali. Lalu yang kedua ya tetap pantau kondisi. Nah itu tadi. Jadi coba lihat ya, hati-hati karena banyak institusi yang punya harga di bawah tadi ya, yang di harga 8 ribuan ya, 8 ribu, 9 ribu, ada yang harga di 15 ribu. Mereka punya banyak barang di harga bawah. Jadi kalau dia mau jual kapanpun di harga sekarang pun ya mereka sudah untung gitu. Berbeda dengan kita yang belum punya baru mau beli gitu. Yang kita beli ternyata mereka jual, kita beli di puncak. Alias tukang cuci piring, pesta sudah bubar kita yang cuci piring gitu. Nah, lalu yang kedua adalah pantau terus harga batu bara. Ya, itu tadi kita sudah lihat bagaimana korelasi antara harga batu bara dengan saham batu bara. Ketika harga batu bara sudah mulai memperlihatkan tren menurun, itu saran saya take profit dulu. Nah, kalau kita belum punya ya jangan buy dulu. Karena biasanya ya harga saham batu bara ketika batu bara yang turun, nanti LK Q 1-nya atau mungkin LK Q 2 ya, karena kita ini sudah berjalan Q 2 atau Q 3-nya akan turun dan akhirnya sahamnya akan ikut turun. Ya, ingat-ingat. Jadi ketika market euforia, itulah saat logika sudah tidak dipakai. Wow, euforia, LK ITMG bagus. Wow, pada semangat, semuanya senang gitu. Posting di mana-mana semua LK bagus, keuntungannya 4 kali lipat, 10 kali lipat ya. Lalu cashnya 3 kali lipat, berapa ratus persen kenaikannya. Euforia semua. Itulah saat logika tidak dipakai. Ketika itulah institusi beraksi gitu. Ini retailnya lagi pesta nih, ya sudah kita ikutan pesta, diam-diam kita jualan gitu. Lalu ketika euforia itu ya retail sangat mudah digerakkan dengan news, rumor. Keluar newsnya tadi itu LK bagus segala macam itu. Ada rumor ITMG akan mengakuisisi saham apa atau misalnya tambang apa. Wah, ini bagus semua pokoknya serba bagus lah gitu. Itu euforia ya. Ketika itu hati-hati karena kita nggak tahu di belakang itu ada apa nih. Kita nggak pernah tahu ya. Ya market sedang bergerak kemana gitu, ada gerakan bawah tanah gitu kan. Itu hati-hati. Jadi sebagai retail bergeraklah bersama dengan institusi sebagai penggerak harganya. Follow the trend, follow the institution. Ketika mereka beli kita ikut beli, mereka jual kita ikut jual. Bagaimana? Ya dianalisa, analisa teknikal, gunakan volume profile, nanti akan bisa ketahuan apakah mereka sedang jualan atau beli. Sebenarnya mudah saja. Ketika harga saham sulit naik, tapi volumenya keluar terus, nah itu sedang adanya distribusi. Tapi ketika saham sulit naik tapi kok di harga bawah dan kayaknya volume tambah baik, itu adalah akumulasi. Jadi akumulasi distribusi itu tidak dalam waktu yang cepat, terkadang butuh waktu, dan itu adalah proses yang harus dilakukan oleh para institusi yang modalnya sangat besar. Dia tidak bisa bergerak dengan cepat seperti itu. Jadi ingat cerita si kancil dan buaya. Yang menang adalah mereka yang cerdik. Jadi tidak mudah terpedaya. Salah ketik ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua, sobat saham semua. Jadi saya tegaskan semua analisa di sini adalah disclaimer, do it with your own risk. Ya, kita semua tampak menarik dan baik-baik saja ya. Ketika semua tampak menarik dan baik-baik saja, itulah saatnya untuk waspada ya. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di balik itu. Gunakanlah logika berpikir agar bisa melihat segala sesuatu lebih luas. Jangan terpancing LK ITMG saya bilang wow bagus, akhirnya ikutan beli gitu. Jangan. Ya jujur saya sendiri belum punya saham ini. Dulu saya pernah beli di harga bawah juga gitu, tapi saya sudah take profit ya. Saya beli di sekitar 8.000, saya take profit di sekitar 12-13.000. Lalu jangan terpentok pada analisa LK ya. Analisa LK hanyalah salah satu komponen yang bisa kita pakai. Banyak analisa lain yang kita juga bisa kombinasikan supaya trading kita bisa maksimal, investasi kita bisa maksimal, dan ya itu yang penting kita bisa cuan ya.
Jadi kalau trading nggak cuan, ya itu buat apa kita trading? Mending masukkan uangnya ke deposito saja. Itu saja sedikit analisa LK ITMG dari saya, dari Sobat Saham. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di laporan keuangan berikutnya. Terima kasih.